Halo guys, terima kasih bahkan yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Negeri di mana semua orang datang bukan hanya karena mereka lahir dari sana, tapi karena mereka percaya padanya. Negeri di mana bintang-bintang bukan hanya di langit, tapi juga di benderanya. Di mana kebebasan bukan hanya kata, tapi agama. Itulah Amerika, bukan negeri sempurna, tapi negeri dengan mimpi besar. Dan mimpi itu dimulai jauh banget sebelum pesawat, McDonald's, atau Hollywood lahir. Tanah yang sudah hidup sebelum Columbus. Sebelum ada Amerika, tanah ini sudah hidup, dihuni oleh lebih dari 500 suku asli. Ada Navajo, Sioux, Apache, dan Cherokee. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam. Mereka tidak mengenal kata memiliki tanah karena mereka percaya tanah bukan milik manusia, manusia milik tanah. Tapi semua berubah ketika kapal-kapal dari Eropa datang. Penjajahan dan lahirnya koloni. Tahun 1492, Christopher Columbus menginjakkan kaki di dunia baru. Setelah itu datanglah gelombang demi gelombang, yaitu Spanyol, Prancis, Belanda, dan Inggris. Tanah dibagi, suku asli terusir, dan perbudakan dimulai. Tahun 1607, koloni Inggris pertama lahir di Jamestown di Virginia. Lalu 13 koloni tumbuh di sepanjang pesisir timur. Tapi koloninya tumbuh dan mulai bertanya, mengapa kita bayar pajak ke Inggris tapi tidak punya suara? Tahun 1776, sebuah dokumen ditulis, kami meyakini bahwa semua manusia diciptakan setara. Itulah deklarasi kemerdekaan, ditulis oleh Thomas Jefferson. Dan dari sinilah dimulai Perang Revolusi Amerika, 13 koloni melawan kerajaan Inggris. Dengan pemimpin seperti George Washington, mereka menang. Tahun 1789, Amerika Serikat lahir. Sebuah eksperimen baru, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi eksperimen itu penuh kontradiksi. Bayangan gelap, perbudakan, dan perpecahan. Saat mereka berkata semua manusia setara, ada jutaan orang Afrika yang dijadikan budak di ladang kapas dan tembakau. Amerika lahir sebagai negeri kebebasan, tapi dibangun di atas penderitaan dan rantai. Ketegangan antara utara yang ingin menghapus perbudakan dan selatan yang ingin mempertahankannya akhirnya meledak menjadi perang saudara yang terjadi pada tahun 1861 sampai 1865 yang dipimpin oleh Abraham Lincoln. Pihak utara menang. Perbudakan dihapuskan, tapi luka itu masih terasa hingga kini. Gelombang impian, imigrasi, dan kota besar. Tahun demi tahun, jutaan orang datang ke Amerika dari Italia, Irlandia, Tiongkok, Jerman, Polandia, Meksiko. Mereka mencari satu hal, the American Dream. Mereka membangun New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, kota demi kota tumbuh tinggi dengan penuh imigran dan harapan yang tak pernah padam. Namun mimpi itu tak datang sama rata. Banyak yang tetap miskin, didiskriminasi, dan diasingkan. Perang dunia dan kekuatan global. Ketika dunia terbakar dalam dua perang terbesar, Amerika ikut turun dan keluar sebagai pemenang. Setelah tahun 1945, Amerika bukan hanya negara lagi, tapi jadi superpower dunia. Mereka bantu membangun Eropa lewat Marshall Plan. Mereka bentuk PBB dan duduk di kursi pemimpin dunia. Mereka terlibat dalam perang dingin melawan Uni Soviet. Dan saat dunia memandang ke langit, Amerika mengirim manusia ke bulan. Pada tahun 1969, Neil Armstrong menjejakkan kaki. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Perubahan sosial, suara yang tidak lagi diam. Tapi sementara dunia melihat kemajuan Amerika, di dalam negeri rakyatnya berteriak. Martin Luther King Jr. berteriak untuk kesetaraan ras. I have a dream. Ada Rosa Parks yang menolak pindah tempat duduk karena warna kulitnya.
dan gerakan hak perempuan, LGBTQ, dan aktivisme mahasiswa bangkit. Amerika bukan negeri tenang, tapi negeri yang berani berubah, karena rakyatnya berani bersuara. Abad ke-21 memasuki milenium baru. Amerika menjadi rumah bagi Apple, Google, Microsoft, dan Tesla, tempat lahirnya internet, media sosial, dan revolusi digital. Negara dengan kekuatan militer, ekonomi, dan budaya paling besar, tapi juga terbelah karena isu politik, ras, dan imigrasi. Mengalami serangan 1911, momen yang mengubah segalanya, menghadapi perpecahan antara kota dan desa, kaya dan miskin. Dan di tengah semua itu, Amerika masih berdiri. Amerika adalah budaya pop dan pengaruh global. Amerika adalah film Hollywood yang ditonton di seluruh dunia. Musik dari Elvis, Michael Jackson, Beyonce, dan Taylor Swift, makanan cepat saji, jeans, sneaker, komik Marvel, dan YouTube. Ada basket NBA, sepak bola Amerika dan Super Bowl, ada universitas seperti Harvard dan MIT yang mencetak inovator dunia. Apapun pendapatmu tentang Amerika, tak bisa dipungkiri, dunia berubah karena budaya mereka. Negara paling dicintai dan paling dibenci. Amerika adalah negeri yang dicintai karena kebebasannya, tapi juga dikritik karena keangkuhannya. Dukung demokrasi, tapi kadang dukung perang. Bicara kesetaraan, tapi sejarahnya penuh diskriminasi. Menginspirasi, tapi juga menekan. Tapi satu hal yang pasti, Amerika tidak pernah diam. Amerika bukan negeri yang sudah selesai, ia masih bertumbuh, belajar, dan salah langkah. Tapi inilah kekuatannya. Mereka mengakui salah dan mencoba memperbaiki. Selalu ada pertanyaan, apa arti menjadi orang Amerika? Jawabannya terus berubah, tapi intinya tetap sama, bahwa siapapun kamu, dari mana asalmu, jika kamu punya mimpi, kamu bisa mencoba mewujudkannya di sini. We the people, kata-kata itu belum sempurna, tapi mereka tetap ditulis dan terus ditulis ulang oleh 300 juta jiwa yang percaya bahwa mimpi masih layak diperjuangkan. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya tentang sejarah Amerika. Buat kalian yang suka atau ada yang mau ditambahkan, silahkan like, comment, dan subscribe. See you guys next video. Bye-bye.